Sebagai pusat kebudayaan, banyak hal yang tidak berubah di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat. Hingga kini, adat istiadat, tradisi, dan budaya tetap terjaga dan menjadi pakem di kerajaan, termasuk kehadiran dan peran abdi dalem. Abdi dalem adalah orang-orang yang berjanji untuk setia dan mengabdikan diri kepada keraton dengan segala ketulusan dan keikhlasan. Keberadaan abdi dalem tak lepas dari sejarah berdirinya Kasunanan Surakarta pada era Mataram Islam di abad ke-16. Pengamat budaya Purwadi menilai menjadi abdi dalem tak semudah membalikan telapak tangan, sebab mereka diikat oleh sejumlah aturan dan tata krama yang disebut paugeran. Secara historis, referensi tentang abdi dalem bisa dilacak sejak zaman awal Keraton Mataram yang berdiri tahun 1582. Rajanya bernama Panembahan Senopati. Itu abdi dalem membaca pedoman yang termuat dalam kitab yang bernama Babad Ilo-ilo. Sehingga abdi dalem tupoksi, tugas pokok dan fungsi itu terinci. Apa yang mesti dilakukan, apa yang tidak boleh, itu diatur sebuah paugeran atau angger-angger. Abdi dalem di Keraton Surakarta Hadiningrat terbagi menjadi dua. Pertama, abdi dalem garap, dengan tugas yang sangat beragam, mulai dari urusan rumah tangga, memelihara dan merawat benda-benda bersejarah di dalam keraton, sebagai pelaku budaya, termasuk sebagai penari, pemain karawitan, serta terlibat dalam upacara-upacara yang diadakan oleh keraton. Mereka pun mendapatkan gaji atas tenaga dan pikiran yang mereka sumbangsihkan untuk Keraton Surakarta Hadiningrat. Kemudian ada abdi dalem anon-anon, yaitu masyarakat yang mengabdi kepada keraton dan terlibat dalam upacara ataupun acara yang digelar di keraton. Abdi dalem anon-anon atau relawan, volunteer, tidak digaji, siapapun bisa masuk dengan seleksi tertentu atas dasar sukarela, juga karena keterampilan, ada karena pendidikan, bisa gabung. Dan itu kayaknya sekarang banyak terjadi di Surakarta dari berbagai lapisan dan golongan profesi. Mereka mengabdikan tenaga pikirannya buat Keraton Surakarta. Di zaman Sinuhun Pakubuwono ke-12, sejak tahun 1992, Keraton Surakarta memiliki sanggar yang menjadi wadah bagi pelestarian adat istiadat dan budaya Jawa yang bersumber dari tradisi Keraton Surakarta. Di dalam sanggar ini juga diajarkan tugas pokok dan fungsi para abdi dalem. Tak sedikit lulusan sanggar ini memutuskan untuk meneruskan sumbangsih pada keraton menjadi abdi dalem sekaligus menerapkan tata krama adiluhung yang diwariskan oleh raja-raja abad lampau. Inilah yang dituturkan oleh Gusti Kanjeng Ratu Wandansari yang juga dikenal sebagai Gusti Raden Ayu Kusmurtiah, putri dari Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Nah, dari sanggar ini sendiri sudah meluluskan banyak orang pada waktu itu. Akhirnya mereka ini tidak mau pisah dengan keraton, tetap mau mengabdi. Jadi mengabdi kepada keraton di zaman sekarang itu mengabdi kepada keraton secara utuh. Yang utamanya adalah mengabdi kepada budaya. Itu. Apa itu mengabdi kepada budaya? Mereka itu juga berperilaku, berkehidupan di masyarakat, di lingkungan rumahnya sendiri, itu dengan patokan atau dengan pijakan tata krama, unggah-ungguh, dasarnya itu adalah budaya Jawa.
pasti yang sumbernya dari Keraton Surakarta karena mereka ini belajar di Keraton Surakarta. Masyarakat yang menjalankan peran sebagai abdi dalam di Keraton Surakarta Hadiningrat sangatlah beragam, seperti petani, guru, pengusaha, dan ilmuwan atau profesor. Pengabdian yang dilakukan oleh masyarakat untuk berpegang teguh menjalankan peran sebagai abdi dalam Anon-Anon mendapat apresiasi dari pihak keraton. Sekarang ini bahwa Anon-Anon itu diparingke sebagai penghargaan keraton yang pertama dia ikut menjaga dan mengembangkan kebudayaan keraton. Budaya itu sebetulnya ada 3 kriteria yang paling pokok, itu adalah tata bahasa, tata krama, dan tata susila. Itu 3 itu. Faktor keturunan menjadi salah satu cara meneruskan tugas sebagai abdi dalam, di mana seorang anak menjalankan apa yang telah dilakukan oleh orang tua mereka. Keikhlasan untuk mengabdi membuat abdi dalam tidak mempermasalahkan besaran gaji yang diterima dari keraton. Karena dari nenek saya, kakek saya, nggak cuma nenek kakek saya, tapi nenek buyut, kakek buyut saya dulu itu abdi dalam semua. Jadi saya merasa terpanggil gitu untuk derek jadi abdi dalam, untuk jadi kaulo, untuk jadi abdi dalam di dalam keraton. Masalah gaji, rezeki itu sangkan paran. Ngalah berkah dari keraton itu, berkahnya dari keraton itulah bisa mencukupi keluarga kami. Jadi keluarga kami juga cukup bisa lumrah seperti tetangga-tetangga yang lain. Ilmu yang didapat selaku abdi dalam diyakini dapat mendatangkan banyak berkah dan penghargaan, sehingga menguatkan keinginan untuk mengabdi selamanya. Seperti pengabdian panjang yang dilakoni oleh Suliani S. Daryono, yang sejak tahun 1980 bertugas sebagai juru rias. Namanya sudah setia tuhu gitu loh Mbak, sampai kapanpun kita ngurunggupi di keraton gitu, sampai kapanpun. Kegiatan apa aja itu kalau dari keraton gitu loh Mbak, wah ini dari keraton, penghargaannya sekali, dihormati sekali. Sebagai pusat kebudayaan, keraton membutuhkan orang-orang dengan kemampuan yang mumpuni agar nilai-nilai luhur dalam adat istiadat, tradisi, dan budaya senantiasa berestafet dari generasi ke generasi. Begitu pula dengan peran abdi dalam yang dijalankan oleh generasi muda, kaum milenial. Keberadaan abdi dalam selalu ada dalam tatanan Keraton Surakarta Hadiningrat. Selain sebagai sebuah tradisi, keberadaan abdi dalam juga menjadi kebutuhan yang senantiasa diperlukan untuk menjaga, merawat, dan menjalankan fungsi keraton. Adanya kesempatan untuk meneruskan budaya yang syarat makna dan falsafah ini menjadi motivasi untuk selamanya menyandang predikat sebagai abdi dalam. Seperti penuturan Yusdianto, seorang guru di sebuah SMA yang sudah 20 tahun mendharma baktikan hidupnya sebagai abdi dalam Keraton Surakarta Hadiningrat. Instrumen itu bisa berubah, tapi tata nilai ini yang masih perlu dilestarikan dan disebarluaskan. Saya tetap akan melakukan kegiatan ini bisa jadi sampai akhir hayat saya. Karena yang saya dulu, saya mendengar cerita juga demikian. Abdikanlah dirimu pada budaya dan budaya Jawa. Budaya adiluhung tentu saja harus dilestarikan. Tugas dan peran abdi dalam tak boleh hilang tergerus zaman. Tongkat estafet pun harus diserahkan kepada generasi muda. Dona Dian Ginanjar adalah abdi dalam muda yang sadar dan paham akan pentingnya pengabdian dan keikhlasan. Ia menjalankan tugas sebagai abdi dalam Mandra Budaya
yang berperan dalam setiap upacara adat keraton. Sebenarnya saya cuman ngalah berkah aja Mbak, ngalah berkah di keraton, menambah pengetahuan, menambah ilmu, terutama yang saya pentingkan adalah keperluan tari, terutama tari, karena di keraton sendiri adalah pusat kebudayaan itu. Maka akan berkaitan dengan profesi saya sebagai dosen tidak tetap di ISI Surakarta. Sumbangsih pria berusia 33 tahun ini untuk menjadi abdi dalam berawal dari keinginannya mempelajari budaya keraton melalui tari-tarian klasik. Di tahun 2008, di saat berusia 21 tahun, Donadian memantapkan tekadnya menjadi penyandang tongkat estafet budaya leluhur, mendedikasikan dirinya sebagai abdi dalam keraton. Sebenarnya untuk menjadi abdi dalam di keraton itu tidak terikat ya Mbak. Maksudnya tidak terikat itu kita bebas untuk melakukan kegiatan di luar keraton. Kebetulan kalau pas ada acara atau ada acara di keraton atau ada semacam wilujengan dan lain sebagainya, kita diundang untuk berpartisipasi di situ. Tapi tidak akan mengganggu dengan kegiatan yang lain, karena di luar saya juga sebagai perias, saya juga sebagai guru sanggar, saya juga sebagai pengajar, itu tidak akan mengganggu kegiatan saya di luar. Di samping memiliki kesempatan menjadi pelaku dan penerus adat istiadat keraton, Dona juga mempunyai harapan besar agar nilai-nilai dan etika di dalam keraton selamanya melekat dan tak punah ditelan arus modernisasi. Ia juga menyimpan tekad untuk memperkenalkan tari-tarian gaya Kasunanan Surakarta tersohor dan dipahami hingga keluar keraton. Etika kesopanan kita di keraton berbeda dengan di masyarakat pada umumnya. Jadi kita harus bagaimana kita menjaga etika itu, karena kalau tidak seperti itu nanti akan hilang. Satu itu yang berkaitan dengan tari, banyak berbagai ragam, berbagai macam tarian yang sebenarnya kita harus bisa mengolah kembali supaya anak-anak muda sekarang bisa menerima, sebenarnya seperti itu. Seakan telah menyatu dengan perannya sebagai abdi dalam, Dona tetap bisa menempatkan diri dalam hal seni tari yang ia tekuni. Sikap dan perilaku Dona menginspirasi generasi muda lain, yaitu Sinta Wahyu yang telah mengenal Dona selama bertahun-tahun. Kalau Mas Dona itu orangnya kan sangat profesional menurut saya. Jadi gaya Keraton Kasunanan Surakarta itu kan beda Mbak sama gaya yang di luar. Nah Mas Dona itu bisa memilah-milihkan itu. Jadi kalau misalkan dia di kampus, yaitu menggunakan gaya yang relate sesuai dengan apa yang diajarkan di kampus. Kalau misalkan di keraton sendiri ya gaya yang sesuai ada di keraton. Jadi tidak dicampur adukan seperti itu. Sama seperti generasi muda lainnya, Dona kerap mengunggah foto dan video kegiatan tari-menari yang dilakoninya di media sosial. Tujuannya agar seni tari yang mengakar pada budaya Jawa ala Keraton Surakarta ini lebih dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia. Tak hanya Dona Dian Ginanjar, generasi muda yang tertarik menjadi abdi dalam. Ada Raden Ajeng Kus Deborah Melia Saputri yang juga mengabdikan diri pada Keraton Surakarta Hadiningrat, mendedikasikan diri sebagai abdi dalam. Menjadi abdi dalam, mendedikasikan diri sebagai pelaku budaya di Keraton Surakarta Hadiningrat dijalankan pula oleh sejumlah anak muda generasi milenial. Seperti Raden Ajeng Kus Deborah Melia Saputri yang akrab dipanggil Debi. Layaknya milenial yang menggemari hal-hal kekinian yang sedang populer, Debi terlibat aktif dalam grup tari modern bersama kawan-kawannya.
Namun sebagai abdi dalam, Debbie yang lahir tahun 1998 ini juga menguasai sejumlah tarian klasik Keraton Surakarta serta terlibat dalam karawitan dan upacara-upacara yang diadakan oleh keraton. Banyak sebenarnya kayak ikut acara Grebek Suro, terus ada acara Jumenengan juga, terus kayak Labuan ke Parangkusumo juga ikut, ya ikut kegiatan-kegiatan keraton juga. Bisa, kayak ya kegiatan saya kalau di luar sebagai abdi dalam keraton, saya juga ngedance, modern dance. Sekarang budayanya anak zaman sekarang kan kayak K-pop. Kadang orang kalau menilai itu budaya orang luar, kenapa kamu itu ikutin? Kadang saya juga bilang, saya juga tidak meninggalkan kebudayaan dari saya lahir di sini. Bermula dari tari bedaya Ketawang, tarian klasik gaya Keraton Surakarta yang membuat Debbie tertarik dan jatuh cinta. Sebagai kerabat keraton, tarian ini dikenal Debbie sejak ia masih sangat belia. Begitu pula dengan kehidupan abdi dalam yang dikenalnya sejak lama. Bekal itulah yang mempertebal keikhlasan dan dedikasi Debbie untuk terus mengabdi dan berkontribusi bagi kebudayaan Jawa. Kesadaran Debbie sebagai pemegang tongkat estafet budaya membuatnya terdorong untuk menyebarkan kegiatan menari yang dilakoninya di dalam keraton melalui jejaring sosial yang umum dilakukan oleh generasi milenial. Bisa ikut ke generasi sekarang, kayak kemajuan teknologi kadang kan gitu kan anak muda zaman sekarang kan udah banyak sekali kayak media sosial, Instagram segala macam. Sebenarnya itu keunggulan kita juga di situ sih, kayak contoh kita menari atau kita nari apa gitu, kita bisa nunjukin ke dunia, kita bisa tunjukkan kalau ini budaya Jawa itu seperti ini lewat media sosial. Itu sebenarnya ada bagusnya gitu loh. Tak ada keluhan yang dikemukakan Debbie dengan sumbangsihnya sebagai abdi dalam keraton. Keikhlasannya untuk mengabdi justru menjadi bekal untuk mempelajari tata krama serta tradisi dan budaya Jawa yang berasal dari Kasunanan Surakarta. Semua dijalaninya bersamaan dengan beragam kegiatan di luar tugas sebagai abdi dalam di dalam keraton. Banyak aktivitas kayak belajar, terus kumpul sama teman, latihan dance, dan kumpul keluarga juga. Kegiatan aktivitas di rumah, aktivitas di luar juga. Saya juga ikut karawitan, terus kayak ngajar di SMA Batik 2 itu juga. Jadi banyak kegiatan di luarnya juga banyak. Sumbangsih Debbie sebagai abdi dalam keraton mendapat dukungan penuh dari orang tua dan keluarga. Bahkan sang ayah, Kanjeng Raden Mas Panji Sosrodiningrat, yang juga seorang abdi dalam, menuturkan Dharma Bakti Debbie sebagai abdi dalam merupakan sebuah wasiat. Debbie masuk sebagai abdi dalam itu adalah suatu wasiat. Jadi pesan dari eyangnya yang putri. Jadi eyangnya putri meminta supaya besok keturunan saya ada yang mau menjadi abdi dalam di keraton, khususnya tari bedoyo Ketawang. Kalau abdi dalam keraton tetap statusnya, kalau sudah menikah tetap sampai tua pun seperti saya juga akan begitu juga. Generasi milenial yang menjadi abdi dalam adalah bukti nyata bergulirnya budaya, tradisi, dan adat istiadat dari generasi ke generasi. Menerapkan paugeran atau tata krama klasik yang digunakan oleh kalangan Kasunanan Surakarta sejak berabad-abad lampau adalah bukti sumbangsih generasi muda sebagai abdi dalam. Pemerintah Kota Surakarta melalui Kepala Dinas Kebudayaan setempat ikut berbangga hati dengan pengabdian yang dijalankan oleh generasi muda ini. Tidak dipungkiri masih banyak generasi milenial maupun generasi muda yang masih peduli dengan kebudayaan. Di antaranya ada sebagian, ya kalau kita bicara sebagian, masih ada sebagian yang mengabdikan diri ke keraton
Surakarta maupun yang ada di Pura Mangkunegaran. Kalau kita bicara abdi, mohon maaf loh, orang mengabdi itu ampun memikirkan aku untuk apa, tapi dia merasa bangga bisa mengabdikan dirinya di bidang budaya, khususnya untuk Keraton Surakarta maupun di Pura Mangkunegaran. Keraton tak lagi menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan. Namun, struktur atau tingkatan jabatan di dalam keraton, termasuk tugas dan fungsi para abdi dalam, masih dilakoni sebagai sebuah fungsi budaya. Komitmen pemerintah Kota Surakarta pun diperlukan untuk melestarikan budaya adiluhung, kekayaan bangsa Indonesia yang sangat bernilai. Tak hanya untuk Kasunanan Surakarta, tetapi juga untuk Pura Mangkunegaran yang ada di kota yang sama. Pemerintah Kota Surakarta itu komitmen terkait dengan budaya. Makanya dari pemerintah tiap tahunnya kita itu memberikan hibah kepada Keraton Surakarta juga Pura Mangkunegaran. Nah, peruntukannya untuk apa itu kami serahkan kepada pihak keraton maupun ke pihak Pura Mangkunegaran. Yang jelas hibah itu rutin tiap tahun kita sampaikan menjadi komitmen pemerintah untuk ngurung-nguri dan pelestarian budaya yang ada di Kota Surakarta. Abdi dalam keraton adalah motor penggerak bagi upaya pelestarian budaya yang bersumber dari keraton. Aktivitas dan perannya harus senantiasa terjaga dan berkesinambungan. Sebagai tiang penyangga keberlangsungan tradisi keraton, sumbangsih generasi muda yang mendharma baktikan diri menjadi abdi dalam sejatinya adalah panggilan hati yang layak diapresiasi.